Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again on our class with me, Useni. Well, how's life, kids? I hope all of you always in a good condition and stay healthy. Jadi gimana kabarnya anak-anak? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun masih belajar dari rumah masing-masing. Well, today in this video, we are going to discuss about thematic. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar tematik ya. Tematik kelas 3 ya, teman-teman kelas 3. Tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran ke-6. But before we start, please open your book. Jadi sebelum kita mulai, dibuka dulu yuk bukunya. Jadi nanti sambil menyimak video dari Us, kalian juga menyimak bukunya ya. Well, let's start. Okay, for today's video, untuk video kali ini, nanti tujuannya teman-teman diharapkan bisa nih menyebutkan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Selain itu, teman-teman juga diharapkan bisa menentukan dua bilangan cacah yang hasil baginya ditentukan sendiri. Dan yang terakhir, teman-teman bisa menyatakan secara lisan, ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah secara sederhana. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami ya? Oke, nah di video kali ini, pembelajaran ke-6 ini, kita nanti akan belajar 3 mapel. Apa aja sih Us? Yang pertama nanti bahasa Indonesia tentang kalimat penyelesaian masalah. Yang kedua ada matematika tentang jumlah selisih hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Dan yang terakhir tentang PPKN, hak dan kewajiban. Without any further ado, let's start. Oke, nih teman-teman bisa lihat ya, di sini ada gambar nih. Kalian disuruh apa sih? Mengamati. Coba kita baca bareng-bareng ya. Berasal dari manakah Edo? Dengan siapa ia berfoto? Dari mana asal mereka? Nah, Edo itu yang mana teman-teman? Edo itu yang tengah ini loh teman-teman. Yang Us kasih tunjuk ini ya. Yang tengah ini. Kira-kira nih teman-teman, kalau Edo kita lihat dari pakaiannya. Kalau kita lihat dari pakaiannya, kira-kira Edo dari mana? Betul teman-teman, Edo itu dari Papua ya. Ditulis di sini. Papua. Terus pertanyaan kedua apa? Dengan siapa ia berfoto? Dari mana asal mereka? Nih, ada temennya Edo nih. Kita tulis aja temen satu gitu ya. Kira-kira nih, kalau pakaiannya kayak gitu, pakai blangkon. Terus, nih kira-kira temennya Edo yang sebelah kiri ini, yang Us kasih nomor 1 itu dari mana? Betul, pintar teman-teman. Dia itu dari Jawa. Kalau yang ini, yang nomor 2 ini, betul teman-teman. Jadi temannya Edo yang ini itu dari Aceh. Gitu ya. Jadi kita bisa nih menentukan dari mana asal seseorang itu dari pakaiannya. Kalau di sini kita lihat jelas ya. Terus, nih kok ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh? Iya, karena Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku. Terus tugas kita apa, Us? Ya tugas kita saling menghormati dan menghargai. Kita berteman dengan siapa saja. Teman kita dari Jawa ya kita temenan. Ada teman dari Aceh ya kita berteman baik tanpa membeda-bedakan. Gitu ya. Nih selanjutnya. Edo bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Banyak hak telah ia peroleh. Ia juga telah melaksanakan kewajibannya. Ayo teman-teman, masih ingat gak hak itu apa? Kewajiban itu apa? Iya betul teman-teman. Hak itu adalah sesuatu yang berhak, yang pasti, yang boleh kita dapat. Sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau kita udah melakukan kewajiban kita, pasti kita akan memperoleh hak kita. Coba nih, yuk di rumah nih, kira-kira kewajiban teman-teman di rumah itu apa? Kewajiban teman-teman di rumah, betul, kewajibannya itu saling
menghormati ya. Di sini us tulis saling menghormati antar anggota keluarga. Jadi menghormati ayah, menghormati ibu, menghormati kakak, menghormati adik gitu ya. Terus haknya apa? Iya, haknya itu salah satunya mendapatkan kasih sayang dari orang tua gitu ya. Di sini us tulis mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kalau di sekolah kira-kira apa? Yuk coba ditebak dulu. Benar teman-teman, mematuhi kewajibannya itu melaksanakan tata tertib, mematuhi tata tertib gitu ya. Untuk haknya itu mendapatkan pendidikan. Kita kan udah sekolah, berarti haknya ya mendapat pendidikan, memperoleh ilmu kayak gitu ya. Nah, kalau yang tetangga sama warga negara nanti coba dicari ya, besok us cek jawabannya. Nih, di sini ada kalimat kayak gini teman-teman. Kita adalah orang Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib berbuat baik kepada sesama. Betul apa betul? Iya. Menjaga lingkungan kita merupakan salah satu contoh berbuat baik untuk negara. Bagaimanakah cara kamu berbuat baik untuk negara? Nih, ada pertanyaan kayak gini. Cara untuk berbuat baik untuk negara. Tadi di sini menjaga lingkungan. Terus ada lagi nggak kira-kira teman-teman? Ya, benar, belajar giat. Kalau kalian itu kan sekolah, kalian itu pelajar. Belajar giat itu juga berbuat baik untuk negara. Kan kalau belajar giat kalian pintar. Kalau pintar bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Terus apa? Mematuhi peraturan gitu ya. Iya, mematuhi peraturan. Oke, terus nanti yang lainnya coba kalian kira-kira yang kalian tuh kalau berbuat baik itu apa contohnya buat lingkungan, buat negara gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, tadi kalau udah belajar PKN, sekarang kita belajar matematika. Nih di sini ada soal kayak gini. Sebentar lagi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah Edo juga ikut merayakan. Mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Jumlah kelas di sekolah Edo ada 12. Tentukan jatah setiap kelas. Tentukan banyaknya bendera yang dibutuhkan. Nih, gini ya teman-teman. Jadi banyaknya kelas itu 12. Kalian disuruh menentukan jatah setiap kelas. Jatah setiap kelas. Ini kan berarti yang kolom yang ini ya teman-teman. Misalkan kalian mau, kelasku pengen dapat bendera 30 gitu ya. 30. Nah, kalau banyaknya kelasnya 12, berarti total benderanya berapa teman-teman? Diapain, masih ingat nggak dulu? Iya, perkalian ya, berarti 30 dikali 12. Gimana teman-teman? Ya, pakai bersusun itu ya. Ada 0, kalau ada 0 kemarin dia apa? Ditutup dulu 0-nya. Berarti kan tinggal 12 dikali 3. 2 kali 3 berapa teman-teman? 3-nya ada 2, 3 tambah 3. Betul, 1 kali 3, 3. Nah, 3. Tadi kan 0-nya disimpan ya, sekarang ditaruh di sini. 360. Ini kemungkinan yang pertama. Sekarang coba, kalau tadi udah 30, sekarang kita coba. Aku mau lebih banyak dong, mau 50. Boleh, sini ditulis 50. Terus caranya berarti gimana tadi? Sama ya. 12 dikalikan 50. Yuk, 0-nya ditutupi dulu, berarti tinggal 12 dikali 5. 2 kali 5 berapa? Benar, 10. Ditulisnya 0. Nyimpen berapa? 1. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. Nah, di sini 6 tambah 0-nya tadi 1. Berarti banyaknya bendera 60. Nah, 600 gitu ya. Kalau semuanya bendera 600,
terus per kelas itu dapat 50, berarti totalnya ada 12 kelas. Yang terakhir coba yang dikerjain sama Us satu lagi, mau jatah per kelas berapa? Mau 60 Us? Boleh, sini ya, jatah per kelasnya itu 60. Kalau banyaknya kelas itu 12, berarti totalnya ada berapa? 60 dikali 12. Yuk, 12 dikali 6. 6 kali 2 kali 6, 12. Simpan 1. 1 kali 6, 6 tambah 1, 7. Berarti 72. Tadi nyimpan 0, set. Ditulis 720. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang bahasa Indonesia nih. Kalian disuruh apa sih? Baca teksnya. Yuk, dibaca ya. Edo berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tetapi mereka selalu bersatu. Edo harus mencintai negaranya. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum yang menggunakan barang buatan Indonesia. Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Kira-kira pertanyaannya apa? Nih, kalian disuruh mengamati, tadi udah dibaca bareng-bareng Us. Terus, kalian diminta apa? Sebutkan masalah yang Edo hadapi. Yuk, coba dari bacaan ini teman-teman, masalah yang dihadapi Edo itu apa? Nah, betul teman-teman. Nih, Edo belum banyak tahu tentang Indonesia, itu yang dihadapi Edo. Berarti ya di sini ya, 2 ini tulis ini ya. Ini merupakan masalah yang dihadapi Edo. Terus jelaskan cara Edo menyelesaikan masalah. Kalau Edo tuh nggak tahu Indonesia, Edo yang dilakukan Edo apa di sini? Benar teman-teman. Nih, ia berusaha mengenal Indonesia dengan apa? Yang pertama, banyak membaca buku tentang Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ia berwisata ke berbagai tempat. Itu 2. Terus yang ketiga, Edo itu juga mengunjungi museum, karena di museum itu banyak barang-barang peninggalan-peninggalan sejarah, sehingga Edo itu bisa belajar di situ. Dan Edo juga menggunakan barang buatan Indonesia. Ini ya, jadi cara untuk mengatasi masalah ini itu ada 4. Tadi masalahnya Edo itu belum banyak tahu tentang Indonesia. Terus usaha Edo apa? Ya, Edo baca buku, Edo pergi ke tempat wisata, Edo ke museum, Edo menggunakan barang buatan Indonesia. Terus sekarang, nih kamu kalau ada masalah kayak gini, sampaikan juga saran dengan bahasamu sendiri. Masih ingat nggak di pertemuan lalu kita udah belajar saran? Kalimat saran biasanya pakai kata apa teman-teman? Benar, sebaiknya, ya kan? Yuk, Edo tuh sebaiknya apa? Sebaiknya Edo mempelajari budaya Indonesia gitu ya. Kalau udah belajar budaya Indonesia, berarti nanti dia bisa mencintai negara Indonesia gitu ya teman-teman. Oke. Nah, oke. Well, I think that's all. Oke, Us review dulu ya. Tadi kita PKN belajar apa? Benar, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalau di matematika kita belajar menentukan hasil bagi. Terus bahasa Indonesia tadi kita belajar bikin apa? Iya, menentukan kalimat masalah dan juga memberikan saran. I think that's all. Us kira cukup. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, kalau masih ada pertanyaan nanti bisa langsung tanyakan ke Us. Bisa langsung chat Us ya. Oke, I think that's all. Thank you so much for your attention. I'm sorry if I have a mistake in delivering the materials. Always remember to selalu jaga 3M ya.
pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Us akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.